Pada tahun 2063, perlakuan buruk manusia terhadap planet ini telah menyebabkan permukaan laut naik begitu tinggi hingga sebagian besar bumi kini terendam air. Hanya 2 benua yang tersisa, dan keduanya sedang berperang memperebutkan tanah serta sumber daya. Di tengah lautan yang memisahkan kedua benua itu, berdiri sebuah pos militer bernama The Sentinel yang dijaga oleh 4 tentara yang mulai merasa frustrasi. Setelah 2 tahun bertugas, kontrak mereka sebenarnya telah berakhir 3 bulan lalu, namun tim pengganti belum juga datang menjemput mereka. Persediaan makanan pun semakin menipis, sehingga pada suatu malam yang dilanda badai hebat, Cassidy dan Sullivan memutuskan untuk mencoba memancing. Tak disangka, mereka berhasil dan mengisi jaring besar mereka dengan banyak ikan. Sementara itu, perwira atasan mereka Hendricks menyadari bahwa badai semakin parah, sehingga ia meminta Baines untuk mengamankan bahan peledak besar yang melindungi Sentinel. Pada saat yang sama, ombak mulai meninggi dan menghantam keras, mengganggu pipa-pipa pos tersebut. Baines pun bergegas memperbaikinya, namun tangannya terjepit, dan ia harus berjuang di bawah air selama beberapa menit sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri. Di luar, ombak besar menghantam dan menyeret jaring mereka hingga hilang, membuat Cassidy dan Sullivan kehilangan semua hasil tangkapannya. Sullivan mencoba mengambil sesuatu kembali, tetapi angin semakin kencang dan berbahaya, memaksanya berlari kembali ke dalam sebelum ia juga terseret. Semua orang berhasil masuk tepat waktu sebelum gelombang raksasa menghantam bangunan, mengguncangnya hebat dan mendorong air masuk dari setiap celah. Namun Sentinel tetap berdiri tegak setelah badai reda. Keesokan paginya, mereka berdiskusi sambil sarapan dengan jatah militer, membicarakan cara untuk menghemat sisa persediaan mereka. Baines bertanya apa yang terjadi pada ikan-ikan itu, dan marah saat mengetahui mereka telah kehilangannya. Sullivan membalas dengan menghina Baines karena telah mengambil beberapa peralatan dari dapurnya untuk memperbaiki pipa utama. Pertengkaran pun terjadi hingga Hendricks menegur mereka agar bersikap dewasa dan fokus pada perbaikan. Baines lalu bertanya mengapa mereka tidak meminta tim pengganti agar segera datang. Namun Hendricks mengingatkan bahwa telegraf hanya digunakan untuk laporan resmi. Setelah itu, Sullivan mengirim laporan harian melalui telegraf, menyampaikan bahwa tidak ada kejadian yang perlu dilaporkan. Balasan dari markas pun sama, tidak ada kejadian di sana juga, seperti halnya beberapa bulan terakhir. Beberapa waktu kemudian, Sullivan bergabung dengan Hendricks di luar pos. Setelah sempat bercanda tentang penari angin, Sullivan menatap laut melalui teropong dan terkejut ketika melihat sebuah kapal sedang mendekat. Cassidy pun segera memeriksa radar dan mengonfirmasi temuannya. Sullivan sangat gembira karena ia yakin itu adalah tim pengganti mereka. Namun Hendricks tetap waspada dan memerintahkan Baines untuk menyiapkan senjata, berjaga-jaga kalau itu ternyata kapal musuh. Cassidy mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Hendricks kemudian memutuskan untuk memberi kapal itu kesempatan. Ia menyerahkan pistol kepada Sullivan dan memintanya menaiki perahu untuk mendekat, memastikan tidak ada ancaman di sana. Sullivan pun segera berangkat dan memanggil siapapun yang mungkin berada di kapal, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Dengan senjata siap di tangan, ia naik ke kapal dan mulai menyelidiki. Semakin lama ia berkeliling, semakin besar rasa curiganya. Barang-barang tertutup debu, radio tidak berfungsi, dan makanan di lemari masih utuh. Hendricks mencoba menghubungi Sullivan untuk meminta laporan, tetapi ia diabaikan. Sullivan kemudian menemukan 4 tas yang ditujukan untuk mereka, dan baru sadar bahwa kapal itu sebenarnya adalah kapal pengganti mereka. Namun sesuatu telah terjadi pada awak kapal itu hingga mereka menghilang tanpa jejak. Artinya bahwa mereka berempat telah kehilangan kesempatan untuk pulang. Karena Sullivan tidak juga menjawab, Hendricks mengira ia diserang. Ia pun bersiap menembak kapal sebelum kapal itu mendekat ke Sentinel. Ia kemudian meminta Cassidy menyerahkan 1 kunci bahan peledak. Dan ketika Cassidy ragu, Hendricks menegaskannya bahwa ini adalah bagian dari protokol. Dengan kedua kunci itu, Hendricks mulai menyiapkan bahan peledak. Sebelum menembak, ia mencoba menghubungi Sullivan sekali lagi. Untungnya kali ini Sullivan menjawab, sehingga serangan dibatalkan. Namun ketika Cassidy meminta kembali kuncinya, Hendricks menolak dan mengatakan bahwa ia akan menyimpannya sebagai hukuman karena Cassidy sempat ragu mematuhi perintah. Setelah itu, Sullivan menarik kapal tersebut hingga merapat ke Sentinel. Kemudian Hendricks segera memeriksa kapal itu. Sementara itu Sullivan bertemu kembali dengan Cassidy, dan mereka menghabiskan beberapa saat berduaan untuk meredakan ketegangan setelah insiden itu. Beberapa jam kemudian, saat mereka sedang mandi cepat dengan air beriodium, Baines melaporkan barang-barang yang berhasil ia selamatkan dari kapal. Ia juga yakin bahwa kapal itu memang kapal pengganti mereka, dan ternyata mesinnya sudah tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Sullivan ingin segera mengirim pesan ke markas, tetapi Hendricks melarangnya sampai mereka mendapatkan lebih banyak informasi, karena situasi ini terlalu janggal, meskipun secara teknis bisa dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Para anggota kru kini mulai lelah dan kehilangan kepercayaan pada Hendricks, terutama setelah mereka menyadari bahwa kini ia memegang kedua kunci bahan peledak. Selesai mandi, Hendricks memeriksa catatan navigasi kapal dan mencatat semua koordinatnya. Ia lalu membawa catatan itu kembali ke Sentinel untuk menandainya di peta dan mencoba melacak perjalanan kapal tersebut. Sementara itu, Cassidy dan Sullivan berbincang tentang dunia di luar sana, dunia yang sudah 2 tahun tidak mereka lihat.
Sullivan kemudian mengaku bahwa ia diam-diam mengirim pesan ke markas tanpa sepengetahuan Hendricks, sehingga mereka akan menerima balasannya besok. Keesokan paginya, Hendricks mendapati ketiga anak buahnya duduk mencurigakan di dekat telegraf. Baines pun akhirnya mengaku tentang pesan rahasia itu. Hendricks bersiap untuk memarahi mereka, tetapi pada saat itu, mesin telegraf berbunyi, menandakan balasan dari markas telah tiba. Mereka semua sempat bersemangat sampai membaca isi pesan itu. Tapi pesan tersebut sama persis dengan yang Sullivan kirim semalam. Saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa sebenarnya mereka telah kehilangan kontak dengan markas sejak lama. Komputer hanya mengirimkan kembali pesan, tidak ada kejadian, yang selama ini Sullivan kirim setiap hari. Sementara Hendricks terus bekerja dengan peta dan koordinat, Baines diam-diam mulai menyelinap ke kapal dengan rencana tertentu di kepalanya. Suatu malam, Sullivan memergokinya saat ia kembali, namun Baines menolak menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Akhirnya mereka berdua duduk minum bersama, dan Baines mulai bercerita tentang keluarganya yang menunggu di rumah, kalau rumah itu memang masih ada. Tiba-tiba, ia mengaku bahwa ia yakin bisa memperbaiki kapal itu. Sullivan yang bersemangat oleh harapan baru itu, segera berlari menemui Cassidy untuk memberitahu kabar baik tersebut, dan memintanya pergi bersama, hidup berdua di salah satu kota aman yang masih tersisa di benua. Namun Cassidy ragu dan sulit mempercayai apa yang ia dengar. Keesokan harinya, Sullivan menyelinap ke kapal bersama Baines untuk membantu memperbaiki mesin. Setelah bekerja keras, mereka berhasil menyalakannya kembali. Namun begitu mereka keluar dari kapal, mereka mendapati Hendricks sudah menunggu, dan langsung memerintahkan mereka membongkar kapal itu, agar spare part-nya bisa digunakan untuk memperbaiki Sentinel. Hendricks tidak akan mengizinkan siapapun pergi, karena menurutnya bertahan di sini adalah kewajiban mereka, meskipun kontrak sudah berakhir. Sullivan kemudian menolak untuk mati di tempat terpencil ini seperti yang pernah dialami orang lain sebelumnya, dan Baines pun setuju dengannya. Namun, ketika Cassidy datang, ia tidak menunjukkan dukungan untuk rencana mereka. Tanpa memedulikan perdebatan itu, Hendricks kemudian memaksa mereka melanjutkan perbaikan, sambil menodongkan senjata agar mereka patuh. Keduanya pun marah dan takut karena Hendricks akhir-akhir ini terlihat terlalu mudah menekan pelatuk, sehingga Cassidy menawarkan diri untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa ia memahami perasaan Hendricks setelah kehilangan regu terakhirnya, namun meninggalkan tempat ini bukan berarti mati. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk diselamatkan. Sementara itu, Sullivan dan Baines mulai bertanya-tanya, apakah mereka harus melawan atasan mereka demi kebebasan? Percakapan mereka terhenti ketika Hendricks datang dan mengumumkan bahwa Cassidy telah menyampaikan argumen yang masuk akal, yaitu karena mereka sudah tidak memiliki komunikasi, seseorang harus pergi melapor ke markas. 2 orang akan tinggal, dan 2 orang lainnya harus berangkat. Hendricks jelas memilih untuk tetap tinggal, dan Cassidy secara sukarela memutuskan untuk tetap di sana bersamanya. Baines tampak senang dengan keputusan itu, tetapi Sullivan merasa hancur. Tak lama kemudian, Sullivan menemui Cassidy secara pribadi dan berusaha meyakinkannya untuk ikut pergi, baik dengan menggantikan Baines maupun dengan melanggar perintah Hendricks. Ia begitu putus asa ingin membuat Cassidy bahagia hingga menawarkan diri untuk bertukar tempat, atau bahkan tinggal bersamanya di Sentinel. Namun Cassidy kehilangan kesabaran dan berkata bahwa ia tidak pernah mencintainya, dan Sullivan hanyalah pelampiasan kebutuhan manusiawinya saja. Hancur hati, Sullivan berlari keluar ruangan, sementara Cassidy jatuh terduduk dan menangis. Malam itu, Sullivan dan Baines sibuk berkemas. Hendricks memberikan sepucuk surat kepada Sullivan untuk diserahkan ke markas, sambil berkomentar bahwa musuh sebenarnya sama seperti mereka, yaitu para prajurit yang hanya ingin melindungi rumahnya. Sullivan kembali mengingatkan bahwa mereka semua bisa pergi bersama, tetapi Hendricks tetap menolak, mengatakan bahwa seseorang harus tetap tinggal untuk menjaga bahan peledak. Setelah itu, Hendricks kembali bekerja memeriksa peta dan koordinat. Saat meneliti lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu kapal pengganti ternyata sengaja menjauh dari Sentinel, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Merasa curiga, Hendricks segera mencari Cassidy, namun ia tidak berani mengucapkan apapun. Keesokan paginya, seluruh tim terbangun oleh suara alarm yang meraung-raung. Sebuah kapal lain muncul di radar. Para pria segera berlari ke posisi masing-masing untuk mempertahankan Sentinel, sementara Cassidy berusaha menghubungi kapal tersebut, tetapi tidak berhasil. Kali ini Hendricks menolak mengirim siapapun dan memerintahkan mereka untuk menembak. Tembakan pertama pun meleset. Saat mereka bersiap mengisi ulang, Cassidy menyadari kapal mereka sendiri hilang. Pada saat yang sama, kabut mulai menipis, dan Sullivan serta Baines akhirnya dapat melihat dengan jelas kapal yang muncul itu. Keduanya pun menolak untuk menembak lagi, tetapi ketika Cassidy datang untuk memperingatkan mereka, sudah terlambat. Hendricks sudah mengacungkan senjatanya dan memukul Baines dengan keras. Rupanya Hendricks sendirilah yang mendorong kapal mereka kembali ke laut malam sebelumnya. Untuk menunjukkan bahwa ia serius, ia menembak penari angin mereka. Kemudian Baines tetap menolak menghancurkan kapal itu, dan Hendricks membalas dengan menembak telinganya. Tidak punya pilihan lain, Sullivan akhirnya mengambil alih meriam dan menembak kapal tersebut sebelum ada korban jiwa. Marah besar, Baines berusaha menyerang Hendricks, tetapi Cassidy lebih dulu memukulnya hingga pingsan dengan alat pemadam api. Setelah itu, Sullivan dan Cassidy mengurung Hendricks di ruang penyimpanan, dan Cassidy mengambil kembali kedua kunci bahan peledak. Tak lama kemudian, Baines yang masih dikuasai amarah mencari Hendricks untuk membunuhnya, namun justru memukul Sullivan yang berusaha menghentikannya. Cassidy pun menenangkan Baines dengan kata-kata lembut, tetapi Baines tetap pergi sendirian untuk minum dan membongkar barang-barangnya. Di tengah mabuknya, ia pun menangis.
Beberapa waktu kemudian, Cassidy menyebut bahwa Hendrix butuh mandi air beriodium, tetapi Baines menolak membebaskannya dan menyatakan ia keluar dari tugas. Sullivan lalu mengatakan kepada Cassidy bahwa mereka tidak punya pilihan selain mencoba setiap saluran telegraf satu persatu hingga menemukan yang masih berfungsi. Di saat itu, Cassidy mengakui bahwa ia tidak sungguh-sungguh dengan kata-katanya dulu. Ia hanya ingin Sullivan pergi tanpa harus merasa terbebani olehnya, tetapi Sullivan masih sulit menerima alasan itu. Sore harinya, Sullivan membawa makanan untuk Hendrix dan bertanya mengapa ia tiba-tiba berubah pikiran tentang keinginannya meninggalkan pos. Hendrix kemudian membagikan hasil penelitiannya dari koordinat. Kapal pengganti sebenarnya memang datang 3 bulan lalu seperti jadwalnya, tetapi sesuatu membuat kapal itu menjauh. Ini berarti ada pengkhianat di antara mereka yang mengincar bahan peledak itu. Sullivan pun tidak mempercayainya dan pergi sambil mengunci pintu kembali. Sementara Sullivan menghabiskan sisa harinya mengirim pesan SOS ke setiap saluran telegraf yang ada, Baines terus minum dan mencoba menyibukkan diri di bengkel kecilnya. Namun tak lama kemudian, pikirannya mulai kacau, dan dalam ledakan frustrasi, ia menghancurkan semua yang pernah ia bangun. Menjelang malam, Cassidy menunjukkan kepada Sullivan sebuah foto dirinya saat kecil bersama keluarganya. Ia bercerita bahwa keluarganya tewas dibunuh musuh ketika ia masih anak-anak. Keesokan paginya, Baines menemukan Cassidy tertidur di ruang komunikasi. Dengan pikiran yang sudah tidak jernih, ia mulai berbicara ngawur tentang masa depan yang telah hilang. Lalu tiba-tiba menyerang Cassidy seolah hendak berbuat buruk padanya. Setelah bergumul sebentar, Cassidy berhasil mendorongnya menjauh, tanpa menyadari bahwa Baines telah mencuri kunci bahan peledak. Cassidy segera mencari Sullivan untuk memberitahukan apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba suara Baines terdengar dari pengeras suara, mengumumkan bahwa ia akan mengaktifkan bahan peledak. Sullivan dan Cassidy berlari kembali ke ruang komunikasi dan mencoba menenangkannya, mengingatkan tentang keluarganya sebagai alasan untuk tetap hidup. Baines pun menangis dan menjauh dari panel kendali. Lalu Cassidy berhasil mengambil kembali kuncinya. Saat itu Baines mengaku bahwa ia sebenarnya tidak bisa mengaktifkan bahan peledak karena lupa angka terakhir dari kode aktivasi. Sullivan merasa sudah waktunya untuk membebaskan Hendrix. Tetapi Baines mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ia sudah mencoba membunuh Hendrix sebelumnya. Namun saat masuk ke ruang penyimpanan, Hendrix sudah tidak ada. Jendela yang terbuka menunjukkan bahwa Hendrix tampaknya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Cassidy dan Sullivan segera memeriksa ruang penyimpanan dan hancur melihat bahwa Baines berkata benar. Tak sanggup menahan kesedihannya, Sullivan membaca surat yang Hendrix tulis untuk markas, dan terkejut mengetahui bahwa Hendrix sebenarnya telah meminta agar masa komandonya diperpanjang. Beberapa waktu kemudian, Cassidy menunjukkan bengkel yang kini sudah bersih kepada Sullivan, sebagai bukti bahwa Baines mulai membaik dan kembali membangun sesuatu. Baines mengaku bahwa istrinya dulu sedang mengandung ketika ia berangkat, dan ia tidak pernah sempat melihat bayinya lahir. Mendengar itu, Sullivan memaafkan ledakan amarahnya yang terjadi saat ia mabuk. Baines memeluk Sullivan dengan rasa terima kasih sebelum naik ke perahu untuk kembali mencari barang-barang dari laut. Cassidy ikut bersamanya, dan sebelum mereka berangkat, Sullivan memberikan pistol kepada Cassidy untuk berjaga-jaga. Cassidy pun berterima kasih dengan memberikan sebuah ciuman. Beberapa saat kemudian, Sullivan memutuskan untuk mencoba memancing lagi. Namun saat menarik jaringnya, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata tubuh Hendrix tersangkut di dalamnya dengan luka di kepala. Itu berarti Hendrix tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Kini Sullivan menyadari pasti bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Ia pun segera berlari memeriksa catatan dan profil rekan-rekannya untuk mencari petunjuk. Sementara di luar, Cassidy menatap Baines yang sedang berada di perahu sambil mulai menyusun rencana dalam pikirannya. Kemudian Sullivan memeriksa peta Hendrix dan mulai menyusun sebuah teori. Saat badai mulai terbentuk di cakrawala, ia memeriksa suar di luar pos dan mengetahui bahwa alat itu bisa dilepas serta dipindahkan. Artinya, seseorang telah membawa suar itu dengan perahu dan menyesatkan kapal pengganti agar mengikuti arah yang salah, bukan menuju ke Sentinel. Hal inilah yang menjelaskan keanehan pada koordinat yang ditemukan Hendrix. Setelah itu orang tersebut membunuh seluruh awak kapal pengganti dan membiarkan kapal itu hanyut. Beberapa jam kemudian, hanya Cassidy yang kembali dari perjalanan mereka. Ia mengatakan bahwa Baines jatuh dan meninggal ketika mencoba mengambil potongan plastik di laut. Namun Sullivan segera menebak bahwa Cassidy sebenarnya yang membunuh Baines dan bahwa dialah pengkhianat yang selama ini mereka cari. Meski begitu, ia terlalu takut untuk mengatakannya secara langsung. Keesokan paginya, Cassidy terbangun sendirian di tempat tidur. Suara Sullivan terdengar melalui walkie-talkie. Ia mengatakan bahwa ia tahu Cassidy telah membunuh semua rekan dan bekerja untuk musuh, tetapi ia tidak akan membiarkan bahan peledak jatuh ke tangan mereka. Cassidy baru sadar bahwa kunci-kunci bahan peledak hilang, lalu berlari ke ruang komunikasi. Di sana ia menemukan Sullivan sedang bersiap untuk mengaktifkan bahan peledak. Sullivan kemudian menodongkan pistol kepadanya dan berkata bahwa karena mereka tidak memiliki masa depan, ia tidak keberatan menghancurkan Sentinel bersama mereka berdua yang masih ada di dalamnya. Cassidy pun berusaha menjelaskan bahwa orang-orang di negerinya sedang menderita, dan ia membenci kebohongan yang terpaksa ia lakukan. Namun Sullivan tidak mempercayainya dan menekan tombol aktivasi. Bukannya meledak, layar mesin justru menampilkan kalimat lucu yang dulu sering diucapkan Baines.
Saat itu mereka menyadari bahwa Baines telah memprogram ulang bahan peledak agar tidak bisa digunakan untuk menghancurkan apapun. Pada akhirnya, Sullivan dan Cassidy berbicara dengan tenang. Mereka sepakat bahwa siapapun yang memenangkan perang, mereka akan tetap menjaga Sentinel dan terus bertahan hidup bersama. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.